silakan. Saya sapa dulu nih teman-teman seller ataupun yang belum jadi seller setelah lihat video ini nanti langsung daftar jadi seller Shopee gitu ya. Nah, okay. Nah teman-teman saya mau cek dulu nih, udah banyak banget ya, ada 1000 lebih nih ya, di 1400-an orang, dan tadi juga saya baca-baca beberapa komen teman-teman ada yang sering ikut pelatihan saya ya, terima kasih banget ya, keren-keren ilmunya, tolong besok-besok komennya keren-keren juga orangnya gitu. Nah teman-teman selama beberapa tahun ke depan, lama banget, beberapa menit ke depan, nanti saya mau sharing nih pengalaman saya berjualan di Shopee dan pengalaman saya spesifiknya tentang bagaimana saya membangun brand. Jadi di sini yang pertama, peran brand bagi bisnis kita di Shopee seperti apa. Nah teman-teman, pertama apa sih itu brand? Ya, apa itu brand? Sering banget teman-teman dengar apa itu brand gitu. Jadi brand adalah identitas, logo atau nama dari perusahaan atau toko teman-teman untuk membedakan bisnis teman-teman itu dengan yang lainnya. Apa? Tempat Bapak di kamar. Itu basing dito. Bapak titip tuh basket. Jadi apalagi di masa yang sekarang kayak gini kan semua brand berlomba-lomba tuh untuk dikenal kan. Kita kan jualan nggak sendirian, ada kompetitor, ada teman-teman lain yang berjualan, ada seller-seller lain yang berjualan. Jadi gimana sih caranya kita itu menjadi unik dan muncul gitu. Dan teman-teman harus tahu ini adalah salah satu rahasia toko saya itu bisa bertahan hidup di Shopee sampai menurut saya sesukses ini gitu ya, sampai saya bisa sekaya ini ya menurut saya ya. Dan tentunya dalam membangun brand teman-teman pasti sering banget bilang kan, tapi kan bangun brand itu lama gitu kan ya, saya pengen cuan yang cepet-cepetnya. Tentunya memiliki citra brand yang positif itu dapat membuat customer kita itu menjadi loyal, dan meskipun butuh waktu ya nggak apa-apa. Tujuan kita adalah bagaimana kita itu jadi sebuah brand yang positif, jadi toko yang positif supaya customer itu loyal dan nantinya itu akan menjadi penjualan organik buat kita. Nah, selanjutnya kenapa ini penting? Saya mau memberikan sebuah fakta yang menarik nih, fakta mengenai brand di Shopee. Jadi teman-teman, menurut data di Shopee, 59% pembeli itu lebih memilih untuk membeli produk dari brand yang mereka percayai. Jadi bayangin aja tuh, itu kan lebih dari setengah ya, lebih dari separuh pembeli. Mereka lebih suka memilih membeli produk dari toko yang mereka udah percaya dulu, mereka tahu dulu. Nah ini kuncinya, kenapa kok kita bisa laku, orang lain nggak laku kayak gitu. Jadi pentingnya toko kita itu untuk dikenal itu adalah, ini dia datanya, 59% orang-orang itu lebih pilih sebuah brand yang mereka percaya. Jadi faktor utama adalah trusting. Jadi teman-teman udah tahu pentingnya. Nah, selanjutnya sekarang pentingnya memiliki brand identity yang kuat. Oke. Kenapa sih kita harus punya brand yang kuat di online shop? Kenapa sih kok kita nggak jualan aja gitu ya? Nah, pertama, nanti brand lebih dikenal pelanggan. Semakin brand kita itu dikenal pelanggan, semakin besar kemungkinan konversi itu menjadi lebih besar. Kenapa? Karena pelanggan udah kenal, pelanggan jadi lebih percaya lagi kalau mau melakukan transaksi dengan toko kita. Kemudian berikutnya, kalau kita punya brand identitas yang kuat, brand identity yang kuat, itu kita bisa meningkatkan daya saing bisnis kita dengan kompetitor seller yang lain. Nah ini juga salah satu pertanyaan yang sering muncul, aduh ini perang-perangan harga, ini persaingan nggak sehat, saya jual harus harga berapa lagi, dan lain sebagainya. Kan teman-teman sering banget saya dapat keluhan seperti itu. Nah brand itu juga sebuah value. Saya sering banget mengatakan dalam pelatihan-pelatihan saya, untuk kita bisa memarkup harga, untuk kita bisa meningkatkan harga, itu kita harus mempunyai value. Dan salah satunya brand itu adalah value. Makanya teman-teman kadang kalau beli sepatu dengan merek A, dengan brand A, harganya 100.000, teman-teman anggap wajar. Tapi kalau teman-teman beli sepatu brand B yang harganya 1 juta, terkadang itu juga wajar, karena itu punyanya brand B. Seperti itu. Jadi, itu bisa meningkatkan daya saing bisnis karena brand itu juga value. Semakin orang percaya, kadang beda-beda harga sedikit 5%, 7%, bahkan sampai 10% itu dia akan rela karena dia udah yakin ini aman, gitu kan ya. Faktanya sekarang orang mau belanja itu bingung. Oke. Nah, sekarang kalau kita udah punya brand juga, pentingnya brand identity itu adalah membuat pembeli menjadi loyal. Customer yang dulu pernah belanja di tempat kita
belanja lagi. Jadi kita meningkatkan tumanisme. Tumanisme itu apa ya? Membuat orang menjadi tuman. Tuman itu ketagihan untuk membeli, ya itu bahasa saya sendiri ya, tumanisme. Jadi apa namanya? Pembeli itu menjadi loyal. Dia setelah membeli produk kita, kalau kita punya brand identitas yang kuat, maka dia nggak akan gampang untuk kepincut gitu. Dan biasanya orang itu kalau udah suka dengan ini ya dia akan beli lagi. Contohnya adalah mungkin ada beberapa orang itu yang suka beli berdasarkan daripada dia itu mencari di pencarian, dia lebih suka dari histori dia di pembelanjaan karena dia udah yakin, oh ini dulu barangnya bagus, tokonya bagus, itunya bagus dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya adalah UUD, ujung-ujungnya duit. Yang keempat tentunya adalah melejitkan profit dari perusahaan. Tadi sudah saya sampaikan, brand adalah value. Di samping tadi meningkatkan konversi, bisa menambahkan traffic, menambah loyal customer, dan bahkan kita bisa memarkup harga gara-gara brand. Tentunya ini hubungannya pasti ujung-ujungnya duit. Dan inilah yang kita paling sukai. Ya kan? Ujung-ujungnya melejitkan profit perusahaan kita dari sisi penjualan ataupun dari sisi margin profitnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Teman-teman udah paham nih. Di sisi ini udah paham pentingnya memiliki brand identity ya. Brand identity yang kuat. Nah, sekarang strategi mengembangkan brand yang powerful. Di sini ada 10, ya kan? Ada 10. Saya akan coba jelaskan, tapi mungkin tidak terlalu panjang ya, karena kan kita terbatas waktu dan jarak ya yang memisahkan kita. Jadi yang pertama, strateginya apa sih? Tentukan strategi bisnis. Teman-teman itu pas awal mau jualan, mau berbisnis, tentukan dulu strategi bisnisnya itu mau apa. Teman-teman mau masuk ke komoditas apa, mau ke produknya apa, tipe pelayanannya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi milestone teman-teman, target dari strategi bisnis selama 1 tahun itu teman-teman udah sadar betul. Nah ini yang membedakan antara dagang dengan bisnis. Teman-teman yang membangun toko itu untuk jangka panjang, dan saya yakin teman-teman seller di sini tidak ada yang punya niat 1 bulan lagi saya pengen tutup toko, 2 bulan lagi saya pengen tutup toko. Pengennya kan yang selama-lamanya kan. Syukur-syukur bisa diwariskan. Besok kalau saya udah nggak ada, saya wariskan kepada istri. Istrinya udah nggak ada, diwariskan ke istri kedua, istri ketiga, istri keempat, dan seterusnya gitu kan ya. Jadi ya terserah itu kan, bercanda ya. Bisa ke anak dan lain sebagainya. Karena bisnis yang bagus itu bisa diteruskan. Karena nanti kita akan membangun sistemnya seperti apa. SOP-nya seperti apa. Jadi di awal tentukan strategi bisnis teman-teman. Teman-teman mau masuk dalam perang dunia yang mana? Mau masuk ke produk yang mana? Oke? Jadi jelas di awal, clean. Targetnya seperti apa, kita mau apa, visioner ya, visioner. Jadi ada visi misi yang jelas dan target kita arahnya mau kemana. Nah kadang-kadang yang bikin kita itu lupa arah adalah ya jalani aja gitu, ya jalani aja. Nanti kalau pas sepi, ya sepi aja. Nanti kalau pas rame, ya rame aja. Tapi teman-teman nggak punya plan A, plan B, plan C gitu. Kalau bisnis, teman-teman udah punya rencana-rencananya. Kemudian berikutnya strateginya adalah mengidentifikasi target marketnya, target pasar teman-teman siapa. Contohnya adalah misalkan saya target marketnya, saya suka nih mengambil karyawan-karyawan muda nih, karyawan-karyawan yang baru lulus atau orang-orang yang baru selesai kuliah gitu kan. Mereka-mereka yang berduit tapi masih muda. Atau misalkan target teman-teman, target pasarnya, aku pengen ibu-ibu glamor, ibu-ibu yang situ. Berarti teman-teman nanti harus menentukan produk seperti apa. Nah, jadi pertama penting banget untuk memahami target pasar kita. Kenapa? Ujung-ujungnya customer itu ingin dimengerti. Kalau kita udah mengerti, ya kan? Kalau kita udah mengerti, kita udah menyentuh hati customer, nanti gampang banget, ya kan? Kita sentuh hatinya, dia serahkan uangnya. Jadi kurang lebih seperti itu nantinya. Tapi kita pahami dulu untuk mengidentifikasi target pasar kita itu siapa. Jadi jangan terlalu yang umum banget. Saya pengen semuanya. Saya pengen jualan kerudung ke Mas Hadian juga, ya kan? Mas Hadian besok pakai kerudung, ya. Tiba-tiba insaf lah ya dia jadi laki-laki, ya kan? Kembali kita dirinya yang asli gitu. Jadi tentukan jelas target market kita itu siapa. Jadi teman-teman bisa langsung merencanakan nanti ke depannya, berarti saya harus gini. Kalau target market saya ibu-ibu, ya berarti mungkin saya kalau bikin baju yang busui lah, yang mungkin kalau ibu-ibunya yang glamor ya yang banyak pernak-perniknya, ya kan, ada apa itu ya istilahnya, pernak-pernik, ada paku, baut, apa-apalah gitu ya, dipasang-pasang aja, penting pernak-pernik ya gitu. Kemudian berikutnya cari tahu kebutuhan konsumennya. Nah, setelah tahu mengidentifikasi market pasarnya, cari tahu nih kebutuhan konsumen kita itu apa. Mereka itu pengennya yang seperti apa. Mereka itu butuhnya produk yang seperti apa. Kalau kita udah tahu, kita udah tertarget, maka kita bisa mengetahui, kita bisa menentukan
kebutuhan yang dia inginkan itu seperti apa. Kemudian berikutnya tentukan market posisi kita. Jadi kita itu membedakan kita dengan kompetitor itu apa gitu. Jadi teman-teman harus punya sesuatu yang berbeda. Oh, style saya itu casual, style saya itu lebih elegan. Oh, tempat saya itu packaging yang berbeda. Jadi apa yang membedakan teman-teman itu dengan kompetitor? Oh, saya itu punya model yang berbeda-beda, saya punya barang yang berbeda-beda dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya tentukan strategi marketingmu. Jadi tentukan teman-teman itu nanti marketingnya mau seperti apa, ya kan? Jadi tidak boleh teman-teman hanya buat produk terus upload ditunggu laku apa enggak. Tapi teman-teman juga harus menentukan target strategi marketingnya mau seperti apa. Kemudian ini yang penting juga tentukan nama, logo dan tagline-nya. Jadi untuk gampang dikenal, tentunya toko teman-teman tuh biasanya ada logo. Nah, sekarang yang belum punya logo coba deh. Jadi logo itu akan tertanam pada benak orang, gitu kan. Jadi ketika dia melihat sebuah logo, oh itu brand itu. Lama-lama dia akan tahu. Kemudian buat strategi konten marketing. Di era sekarang, di era bisnis digital, konten is the king. Ya. Kalau kita udah bisnis online, konten itu harga mati. Jadi kita harus membuat strategi bagaimana sih nanti perkontenisasinya kita itu seperti apa. Apalagi ini era-eranya kaum milenial yang suka konten-konten yang bagus, konten-konten yang menarik, konten-konten yang menggoyahkan iman, yang dulu orangnya itu nggak mau beli, tiba-tiba ketika melihat konten kita jadi pengen beli gitu. Ya kan, dia langsung jual rumah, jual mobil, beli kerudung saya gitu kan. Semua dijual, ya kan. Anak digadein, istri digadein, semua digadein gitu kan ya. Hanya demi jual gara-gara ngelihat konten saya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tentukan channel penjualan. Nah, kalau di sini teman-teman jualan di Shopee, jadi teman-teman udah menentukan, oh aku berarti targetnya adalah e-commerce. Kalau kita di e-commerce Shopee, kita harus ketahui sistem Shopee itu seperti apa. Peraturan di Shopee seperti apa. Algoritma di Shopee seperti apa, fitur di Shopee seperti apa. Jadi kenali channel penjualan kita mau di arah mana. Kemudian buat marketing toolkitnya. Jadi ini lebih ke peralatan-peralatan tambahan kalau teman-teman mau tambahan marketing, brosur dan lain sebagainya. Atau misalkan teman-teman pengen bikin konten-konten yang lain gitu kan, itu juga bisa menjadi marketing toolkitnya teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah terapkan apa yang tadi udah teman-teman rencanakan, kemudian pantau dan sesuaikan. Brand tidak akan bisa jadi tidak langsung fix saat itu. Oh ternyata nih kita dulu menarget ibu-ibu, ternyata yang lebih suka produk kita adalah mbak-mbak. Atau dulu kita bikin gamis untuk ibu-ibu, ternyata yang lebih suka gamis kita adalah bapak-bapak, ya kan? Nah ini gimana? Bapak-bapak pakai gamis ya? Atau mungkin ibu-ibu yang lebih muda, atau ibu-ibu ternyata dia ibu-ibu yang glamor, yang lebih suka pamer, yang suka dengan barang-barang mewah. Nah itu yang akan nanti kita menjadi rebranding istilahnya. Oke, jadi itu adalah strategi mengembangkan brand kita yang powerful. Kita akan lanjut. Sekarang kalau kita udah punya strategi, tujuannya itu apa sih? Tujuannya adalah menjadi top of mind brand. Ya kan? Goal dari strategi yang tadi kita atur, kita itu pengen menjadi yang paling diingat oleh orang-orang. Kita menjadi orang yang toko yang paling spesial, brand yang paling spesial. Ya, meskipun nggak paling spesial, at least kita dikenal sama mereka dan mereka yakin betul, percaya karena kita belanja online, mereka tidak bisa menyentuh, meraba, menerawang, itu mereka nggak bisa. Jadi mereka hanya bisa melihat konten dan atas asas kepercayaan itu mereka mau mengeluarkan uang membeli produk kita. Jadi goal dari semua strategi yang tadi udah dijabarkan itu adalah menjadi top of mind brand. Brand yang dikenal, yang paling dikenal kepada customer kita. Jadi brand yang menduduki top of mind awareness itu memiliki tingkat popularitas yang tinggi, serta selalu berupaya untuk menjadi brand terbaik yang mengalahkan brand lainnya, terutama dari segi produk, marketing, dan penjualan. Jadi untuk membangun itu semua itu dibutuhkan kerja keras dan usaha yang besar, dan tentunya nggak instan untuk mencapai posisi ini. Semuanya butuh waktu. Tadi udah saya bilang di awal, teman-teman tidak ada rencana untuk tutup toko bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Pengennya tokonya itu selamanya. Kalau kita udah sepakat, berarti kita butuh sesuatu yang membuat toko kita itu bisa hidup selama-lamanya. Apa itu? Brand. Ya. Brand, merek, atau toko teman-teman itu bisa dikenal. Jadi teman-teman akan punya pasukan customer loyal sendiri. Dan karena tadi kita pengen long term dan memang jangka untuk menjadi top of mind ini, kita butuh waktu yang panjang juga.
Oke, jadi pelan-pelan kita akan bangun brandnya. Contohnya sekarang kita akan ke contoh. Maksudnya menjadi top of mind brand itu apa? Nah, teman-teman mungkin pernah lihat produk ini ya, odol, ya kan ya. Odol itu di tempat saya itu masih nyebutnya odol. Saya nggak tahu kalau di kota-kota, karena saya di desa kan ya, di Jogja. Jadi jupone odol itu bahasa Jawa ya. Sorry. Sekarang saya pakai bahasa Jerman aja ya. Pendetke odol ya kan ya. Ambilin odolnya gitu kan ya. Padahal odol ketika kita itu mikirin suatu pasta gigi, ya kan. Nama yang disebutkan oleh banyak orang adalah odol. Ya kan? Padahal odol itu adalah sebuah brand, bukan suatu nama produk. Makanya kita sebut ambilin odolnya gitu kan ya. Mungkin sekarang tambahan lagi nih, mulai bergeser, ada yang ketika kita beli pasta gigi, teman-teman mungkin ada yang Pepsodent dan sebagainya. Nah, itu berarti brand yang tertanam di mindset teman-teman itu adalah brand itu. Jadi brand yang berhasil mengambil wawasan teman-teman atau pikiran teman-teman atau istilahnya itu daya tarik teman-teman, itu adalah brand tersebut. Nah, contoh lain ini nih, ya kan? Ketika kita mikirin air mineral, jadi nama yang disebutkan oleh banyak orang adalah Aqua, ya kan? Beli Aqua, yang keluar mungkin merek lain, Ades dan lain sebagainya, gitu kan ya. Padahal Aqua itu adalah brand, bukan nama suatu produk. Tapi tolong beli Aqua, maksudnya adalah air mineral. Kadang-kadang orang menyebutnya adalah Aqua. Nah, ini ketika sebuah brand itu menjadi top of mind brand. Kemudian berikutnya ini contoh lagi adalah Indomie. Nah, Indomie ketika memikirkan mie instan, nama yang disebutkan orang kadang-kadang Indomie, ya kan? Beli Indomie, ya, pada pengennya beli mie instan. Nanti yang dimakan mie sedap atau mie apa yang lain sebagainya, ya kan? Tapi orang-orang karena man of brandnya itu udah tertanam Indomie, berarti dia yang disebutkan adalah Indomie, ya kan? Nah, next mungkin teman-teman yang sering ikut pelatihan saya, kalau seller mentor Shopee nyebutnya Mas Burhan, gitu kan ya. Nanti saya bikin tagline Mas Burhan yang ada manis-manisnya, gitu kan ya. Jadi sesuatu yang sering teman-teman lihat, sesuatu teman-teman yang tertanam bahwa kalau teman-teman udah ke mental model bahwa Mas Burhan itu kalau bikin pelatihan kayak gini, orangnya itu kalau ngajar kayak gini, ya nanti mindset teman-teman akan kayak gitu. Meskipun saya ngajar sambil ngantuk-ngantuk, nanti ketika ada banner, ada Mas Burhan, nanti bakal acaranya kayak gini. Materinya bakal kayak gini. Mas Burhan bakal ngomongnya sampai muncrat-muncrat kayak gitu. Nah, jadi apa yang tertanam buat teman-teman? Jadi itu adalah ketika kita itu menjadi top of mind brand. Oke? Nah, sekarang penyebab brand kita itu bisa jadi top of mind brand itu apa? Nah, pertama itu adalah brand kita mudah ditemukan. Jadi pasti ini aktivitas branding kita itu ada di setiap lini media sosial atau dimanapun, atau kita juga bisa mengoptimalkan SEO. Intinya semakin sering kita muncul itu semakin bagus. Ini quote ya, ini quote penting ya. Semakin sering kita muncul itu semakin bagus. Kemudian berikutnya itu adalah memiliki penetrasi pasar yang baik. Jadi kita itu dikenal yang baik. Kita memberikan pengalaman belanja yang terbaik. Jadi orang-orang itu juga akan merekomendasikan produk-produk kita ke orang lain, kayak gitu. Kita punya ulasan yang baik, punya penetrasi yang baik, gitu. Kemudian berikutnya iklan yang tepat. Jadi kita bisa menggunakan iklan yang tepat, produk kita itu akan diingat kepada target pasar kita. Kita iklan produk yang tepat dengan kata kunci yang tepat di waktu yang tepat dan dengan target audiens yang tepat. Kita juga bisa mengkolaborasikan dengan influencer ataupun call yang relevan untuk masalah produk kita. Kemudian berikutnya yang gak kalah penting untuk era sekarang ya eksis di media sosial. Orang-orang itu bersosialisasi di media sosial. Jadi kita juga harus eksis di sana. Di tempat orang-orang itu berkumpul. Kita harus pamer muka lah ya, store brand kita ya. Jadi semakin sering dilihat, semakin orang-orang itu kenal, semakin orang-orang itu jadi gak akan khawatir lagi beli dengan brand kita. Kemudian visi produk yang bisa dilihat. Jadi teman-teman yang bisa mengcover offline store, teman-teman juga bisa nih memaksimalkan dengan memaksimalkan produk-produknya dengan menggunakan offline store. Jadi ketika nanti yang customer lokal itu bisa langsung melihat berapa benar dan dia akan lebih yakin. Dan yang terakhir itu adalah experience yang luar biasa. Bagaimana kita membangun kepuasan dari customer kita. Karena nanti customer yang sudah puas itu biasanya dia akan mempromosikan produk kita dengan sendirinya. Jadi word of mouth-nya itu akan keluar dari mulut ke mulut. Aku beli ini loh, bagus dari toko ini. Ya kan? Toko kita secara kita gratis-gratis aja gitu, dia akan mau merekomendasikan kepada teman-temannya, kepada pembeli yang lain yang nanti itu akan menjadi pembeli kita. Jadi ini yang menyebabkan brand kita itu bisa menjadi top of mind awareness-nya dari 6 itu tadi.
Oke, maaf ya, agak serak-serak sedikit. Nah, sekarang saya lanjut nih. Nah, untuk mencapai itu tadi, ada 5 strategi nih yang membuat brand kita itu menjadi top of mind brand. Nah, pertama, kita kaji target pasar dan kebutuhan konsumenmu. Teman-teman harus tahu betul siapa sih target market kita, siapa sih yang mau jadi customer kita, dan mereka itu butuhnya produk kayak apa. Contohnya, kalau targetku itu adalah mbak-mbak karyawan, berarti mereka itu butuh produk yang ketika sampainya itu harus cepet, kalau datang harus sesuai ekspektasi, agak mahal dikit nggak apa-apa, kemudian yang penting responnya cepet. Atau misalkan mbak-mbak yang masih SMA, dede-dede gemes lah ya, mereka yang penting murah, ya kan, aku beli kerudung yang penting 10.000 dapat 3 gitu, bisa buat sekolah, jadi hari Senin, Selasa, Rebo gitu kan, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah kita membentuk brand experience yang luar biasa untuk membuat customer yang loyal. Jadi setelah kita udah tahu target marketnya, kita buat experience, pengalaman belanja yang baik, pengalaman belanja yang menarik, pengalaman belanja yang tidak menyakiti hati customer kita supaya mereka jadi loyal. Nah, nanti kalau mereka udah loyal, maka nanti lama-kelamaan kita akan punya pasukan customer. Dan itu nanti akan menjadi penjualan organik kita. Kemudian yang ketiga, lakukan inovasi tanpa henti. Baik dari produk, dari service, dari apapun. Jadi teman-teman, kita harus dituntut untuk selalu update supaya customer kita juga nggak lari, ya kan? Kemudian berikutnya, gunakan metode iklan atau metode promosi yang unik. Teman-teman bisa, kalau di Shopee bisa menggunakan metode iklannya Shopee atau promosi lain, atau bikin sebuah konten yang unik yang menarik hati dari customer teman-teman. Kemudian yang kelima itu miliki value yang kuat demi kepercayaan dari pembeli. Jadi kalau teman-teman punya value produk yang baik, itu teman-teman itu akan mendapatkan kepercayaan pembeli. Kalau sudah dapat kepercayaan pembeli, penjualan itu akan jadi lebih mudah. Ya, jadi yang pertama itu fokuskan pada membangun trust dari pembelinya. Nah, sekarang selanjutnya saya mau buka-bukaan ya. Jadi apa sih yang saya lakukan? Tadi kan saya udah sharing strateginya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, secara teoritisnya. Nah, saya mau sharing nih apa sih, bagaimana perjalanan Maula itu menjadi brand yang dipercaya, ya kan? Jadi bagaimana menjadi brand yang dipercaya ala Maula Hijab. Maula Hijab itu salah satu toko saya. Nah, teman-teman, apa yang saya lakukan di Shopee untuk membangun brand saya? Pertama, ini secara garis besar aja ya. Pertama dulu saya memiliki goal sebagai Star Plus atau Shopee Mall seller. Jadi pas awal mula dulu, saya juga belum Shopee Mall, tapi awal mula dulu kita masih mengejar yang Star ataupun Star Plus. Jadi itu adalah target kita. Target untuk membangun kepercayaan sebuah customer tentang brand kita. Jadi saya kejar, karena kan di sana ada syarat-syaratnya. Jadi teman-teman sudah punya alasan dan punya tahu apa aja yang harus dilakukan. Kemudian berikutnya, selama 2 tahun awal itu saya menabung rating bagus dan ulasan positif dari pembeli. Jadi yang saya lakukan hanya akuisisi dan akumulasi. Akumulasi rating, saya kumpulin rating-rating, review-review dari customer saya, dan akuisisi supaya mereka itu betah di toko saya. Jadi pada 2 tahun pertama, itu saya benar-benar bagaimana membangun review ulasan. Bisa kita mungkin, dulu saya lakukan adalah pertama kita berikan service. Jadi ketika barang udah sampai, kita mohon-mohon aja, minta rating, minta review, kayak gitu. Kemudian kalau dia masih nggak mau ngasih review, ya kita berikan, misalkan ada giveaway, ya kan, kita berikan gimmick giveaway. Kalau kasih rating, nanti kita 1 bulan kita undi loh, yang ratingnya paling bagus dapat hadiah foto saya, gitu. Misalnya seperti itu. Ya, langsung mereka langsung mau rating. Kalau ada yang masih nggak mau rating juga, kita tambahin voucher atau hadiah gift lain supaya mereka jadi nggak enak kalau nggak ngasih ratingnya. Kemudian berikutnya adalah kita selalu mengutamakan kepuasan pembeli. Jadi servis yang cepat, kemudian produk yang baik. Jadi dari sisi kualitas produk itu selalu kita jaga di awal, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kita memberikan pelayanan yang prima. Jadi apa yang harus kita lakukan itu tadi pas produknya. Produk itu emang kita sangat istilahnya itu sangat strict sekali dalam sisi kualitas produk. Nah, setelah kualitas produknya itu bagus, kita memberikan pelayanan yang prima. Bagaimana kecepatan kita dalam memproses pesanan, kita selalu menyediakan one day service. Semua pesanan yang masuk di hari ini kita kirim hari ini, ya kan? Semoga ke depan kita bisa lebih cepat lagi. Order masuk hari ini kita kirim kemarin, gitu kan ya. Atau kita bisa berikan pelayanan yang cepat. Bahkan dia chat aja, dia belum ngechat kita udah balas, gitu kan ya. Jadi saking cepatnya kita, gitu kan ya. Jadi saking cepatnya kita. Jadi berikan pelayanan yang prima, karena sebenarnya customer itu paling suka kalau kita memberikan service yang luar biasa. Dan ini semua memang berat di awal-awal, tetapi kalau udah terkumpul, nanti ke depannya kita akan enak sekali.
Oke, nah ini sesi pertama tadi. Mungkin kita ke pertanyaan dulu kali ya, Pak Rektor. Mas Rektor, masih muda ya, Mas Adia. Gimana nih? Iya betul Pak Burhan, Mas Burhan jadi kan. Oke, tadi udah menjelaskan seru banget ya penjelasan Pak Burhan. Aku juga ngedengerinnya sambil jadi ketawa-ketawa juga gitu. Walaupun masuk ke otak tapi tetap ketawa gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga sama ya. Jadi biar bisa masuk ke otak ke teman-teman kayak gitu. Nah, benar kata Pak Burhan tadi, ini kita tadi udah beberapa terkait branding udah Pak Burhan jelasin. Jadi kita jeda dulu karena banyak banget nih teman-teman yang tanya gitu kan, mungkin bisa dijawab nih beberapa dari Pak Burhan. Nanti kalau ada waktu lagi bisa ditanyakan lagi pertanyaan terkait yang lain ya. Kalau bisa yang sudah ditanya ini jangan tanya lagi gitu ya, biar bisa banyak pertanyaannya. Oke, yang pertama nih Pak Burhan dari Kak Momalaba. Wah ini banget nih. Apa titik tanda Pak Burhan dalam berjualan dan bagaimana cara bangkitnya? Mungkin bisa dikait-kaitin sama brandingnya juga nih Pak Burhan, silakan. Oke. Titik terendah, karena saya berawal dari